Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan bagian termofisika untuk jumlah panas. Pada bagian ini yang akan dijelaskan antara lain adalah pertama tentang kapasitas panas, kemudian yang kedua adalah tentang panas jenis, yang ketiga adalah asas Black, kemudian yang keempat perubahan fasa dan dilengkapi dengan soal-soal latihan. Kita akan awali dari pengertian kapasitas panas. Apa itu kapasitas panas? Kapasitas panas atau notasinya adalah H adalah jumlah panas yang diperlukan atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan sejumlah zat persatuan perubahan temperatur. Dituliskan H sama dengan delta Q per delta T. Atau kadang-kadang dituliskan menjadi delta Q sama dengan H kali delta T. Di mana delta Q adalah jumlah panas yang diperlukan atau dilepaskan dalam satuan kalori. Kemudian delta T adalah perubahan temperatur dalam satuan derajat Celcius. Dan H adalah kapasitas panas dalam kalori per derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah panas jenis. Nah, panas jenis itu pengertiannya adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan 1 gram zat persatuan perubahan temperatur. Dituliskan C sama dengan delta Q per M delta T. Atau dituliskan delta Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana M adalah massa zat dalam satuan gram, C adalah panas jenis dalam satuan kalori per gram derajat Celcius, sementara delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Nah, pengertian dari panas jenis untuk air itu nilainya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan pengertian 1 kalori adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan asas Black. Pengertian asas Black adalah kalau di dalam pencampuran dari dua jenis yang berbeda temperatur, maka panas yang hilang atau yang diberikan sama dengan yang diterima. Nah, kemudian pengertian dari perpindahan panas ini dibahas di dalam apa yang dinamakan kalorimetri, yaitu cara pengukuran dari pertukaran panas secara kuantitatif. Nah, sedangkan alat yang digunakan dalam pengukuran ini dinamakan kalorimeter. Nah, dengan asumsi bahwa tidak ada kalori yang hilang, artinya prosesnya adiabatis, maka akan berlaku hukum kekekalan energi, yaitu panas yang hilang atau yang diberikan dari salah satu sistem harus sama dengan panas yang diterima atau diserap oleh sistem lainnya. Hal ini dikenal dengan asas Black, yang secara umum bisa dituliskan seperti ini. Panas yang hilang atau yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Nah, untuk mengukur kalor secara kuantitatif, itu alat ukurnya dinamakan kalorimeter. Jadi kalau gambar kalorimeternya seperti ini, para pemirsa. Nah, ini tampang lintang dari bagian dalam kalorimeter, yaitu ini ada bejana luar. Kemudian di sini ada penutupnya, ini kalorimeter yang berada di dalamnya. Kemudian di bawahnya ini ada penyangga dari isolator. Kemudian ini adalah pengaduk agar zat cair yang ada di dalam kalorimeter ini bisa rata temperaturnya. Kemudian bagian tengah yang ini itu dipasang termometer untuk mengukur temperatur ketika pencampuran dilakukan.
Baik, para pemirsa, kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu perubahan fasa. Nah, pada umumnya benda-benda di alam ini itu bisa mengalami tiga macam fasa. Yang pertama adalah fasa padat, yang kedua adalah fasa cair, dan yang ketiga adalah fasa gas. Dari satu fasa atau keadaan ke fasa yang lain, maka proses perubahannya dinamakan perubahan fasa. Kalau dari padat berubah menjadi cair, prosesnya dinamakan mencair. Sebaliknya, kalau dari cair berubah menjadi padat, prosesnya dinamakan membeku. Kalau dari cair berubah menjadi gas, maka peristiwanya dinamakan menguap. Sedangkan sebaliknya dari gas berubah menjadi cair, prosesnya dinamakan mengembun. Nah, kemudian ada beberapa bahan tertentu yang mengalami perubahan fasa dari padat langsung menuju ke fasa gas tanpa melewati fasa cair. Proses itu dinamakan menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Ya. Nah, sedangkan perubahan dari gas menjadi padat, maka secara alami tidak bisa terjadi, tetapi dengan teknologi yang sudah kita lakukan, maka proses itu bisa berlangsung. Nah, fenomena perubahan fasa dari gas menjadi padat itu tidak ada istilah yang baku. Ada yang mengatakan mengendap, ada yang mengatakan mengkristal, ya. Maka untuk proses ini itu ada beberapa pendapat. Nah, kemudian kalau kita buat grafiknya, para pemirsa, perubahan fasa itu dapat digambarkan sebagai berikut. Ini sumbu X-nya adalah waktu dan jumlah kalor. Kemudian sumbu Y-nya adalah temperatur. Jadi kalau misalnya kita mengambil es dari freezer, itu kira-kira suhunya -10 derajat Celcius, kemudian kita panaskan, maka es itu akan naik suhunya dari -10 sampai 0 derajat. Nah, pada saat 0 derajat baru mulai melebur atau mencair, maka jumlah kalornya adalah Q1 persamaannya MS kali CS kali delta T1. Kemudian kalau dipanaskan lagi atau ditambahkan kalor lagi, maka akan mengalami perubahan fasa. Temperaturnya tetap 0 derajat Celcius, kalornya adalah Q2, itu kalor lebur, maka persamaannya Q2 sama dengan MS kali LS. Nah, kalau dipanaskan lagi, maka air 0 derajat Celcius ini baru naik temperaturnya sampai mendidih. 100 derajat dinamakan titik didih. Kalau 0 derajat Celcius tadi dinamakan titik lebur. Nah, maka persamaan kalor yang diperlukan Q3 itu sama dengan M air kali C air kali delta T2. Delta T2 dari 100 dikurangi 0. Kemudian kalau dipanaskan lagi, maka akan mengalami perubahan fasa yang kedua, yaitu dari air menjadi uap air. Maka jumlah kalor Q4-nya sama dengan M air kali L uap. Nah, kemudian dipanaskan lagi, baru temperaturnya bisa naik di atas 100 derajat Celcius. Nah, ini sebagai catatan, nilai dari kalor lebur es itu adalah 80 kalori per gram derajat Celcius. Maaf, kalori per gram ya. Sedangkan CS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Demikian penjelasan tentang jumlah panas. Untuk selanjutnya nanti di video yang kedua itu akan dilanjutkan dengan beberapa contoh soal penyelesaian untuk lebih memahami pokok bahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.